Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi pemirsa FNN TV. Kembali lagi bertemu dengan saya Cahya Gunawan bersama Pemred FNN TV Bung Mangarahon Dongaran. Kali ini kita akan mengisi acara baru di FNN TV yaitu Dialog Editorial yang akan ditayangkan setiap Senin dan hari Kamis jam 9 pagi yang akan membahas berbagai isu aktual bersama saya Cahya Gunawan dan pemimpin redaksi FNN TV Bung Mangarahon Dongaran. Dalam program pertama ini kita akan membahas berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia yang tentu saja kasus hukum ini belum ditindaklanjuti oleh aparat keamanan. Artinya ada beberapa kasus hukum yang masih diproses di kepolisian, tapi sudah sekian lama belum diadili di meja hijau. Di antaranya yaitu kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, di mana kejadiannya terjadi pada bulan Desember tahun 2020, serta kasus penangkapan terhadap Munarman yang sudah lebih dari 4 bulan, belum juga diproses secara hukum. Nah, kali ini saya membahas persoalan tersebut, membicarakan masalah tersebut bersama Bung Mangarahon Dongaran. Selamat pagi, Bung Mangarahon. Ya, selamat pagi Cahya. Selamat pagi semua penonton FNN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kita menurut Bung Mangarahon ini tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi akhir-akhir ini, tapi mandek di kepolisian. Kalau kasus yang dialami oleh Munarman dan kasus pembunuhan terhadap Laskar FPI ini tidak diproses secara hukum, tidak diajukan ke meja hijau, diproses di pengadilan, tentu akan menimbulkan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana, Bung? Kasus tersebut. Iya, inilah yang selama ini menjadi sorotan dari rakyat, betapa timpangnya penegakan hukum di negeri ini. Negara Pancasila yang sejatinya adalah hukum menjadi panglima, tetapi nyatanya tidak seperti itu. Kalau dulu ada istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau sekarang hukum tajam ke oposisi, tapi tumpul ke polisi. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu tadi, Bung Cahya sudah Kang Cahya mengatakan, kasus kilometer 50 sampai sekarang masih jalan di tempat, walaupun sebenarnya sudah ada pelimpahan dari kepolisian berkasnya ke kejaksaan, termasuk tersangkanya dua polisi, dua orang petugas polisi. Saya tidak mau mengatakan oknum, Kang Cahya, karena kalau oknum itu terlalu riskan, tapi dia itu petugas polisi. Terlalu banyak oknum nanti kalau polisi dikatakan seperti itu. Jadi kata kawan saya, kalau nanti oknum dikatakan di Bundaran HI itu nggak ada polisi, ada oknum polisi semua di situ karena suka menerima macam-macam dari pelanggar lalu lintas. Jadi yang kita lihat adalah kilometer 50 sampai sekarang itu memang yang dua ini sudah diserahkan berkasnya ke kejaksaan, orangnya juga, tapi tidak ditahan. Padahal mereka sudah tersangka. Berbeda dengan Munarman. Munarman ini ditangkap
tapi sudah jadi tersangka. Ini di mana keadilan ini sebenarnya? Kita nggak tahu. Eh, Keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Katanya penegakan hukum. Betul, ada penegakan hukum, tapi penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Artinya timpang. Banyak kasus yang kita lihat yang dilaporkan oleh orang, kalau saya katakan, selain itu tadi, hukum tajam ke oposisi tumpul pada pendukung Jokowi. Nah, kita lihat contoh Kang Cahya. Masih ingat kan itu kasus di Ya, Tasikmalaya yang menghina santri, si Dennis Regar. Ah, itu kan betul. udah dilaporkan. Sampai sekarang mana? Tidak ada proses. Apa karena mereka takut dengan Dennis Regar atau karena memang Dennis Regar orang kuat, orang hebat, kita nggak tahu. Sementara Munarman dengan dalih teroris segala macam, tiba-tiba diciduk dari rumahnya, ditangkap dari rumahnya pada bulan April tahun 2021 pada sekitar sore menjelang sholat asar atau pas asar pada saat bulan puasa lagi kan. Nah, kita lihat perlakuannya juga kurang manusiawi. Kenapa kurang manusiawi? Orang pakai sendal, minta pakai sendal aja nggak boleh. Bagaimana tukang Cahya? Ya, ya. Minta pakai sendal nggak boleh. Bayangkan apa sebegitu takutnya mereka pada Munarman yang tidak punya senjata, tidak punya apa-apa. Mungkin kalau di rumahnya sih ada pisau dapur kayak di saya ada, pasti Ya, ada ya. lah. Tapi ini kok sebegitu takutnya mereka harus dengan senjata lengkap. Memang standar katanya, kata polisi itu standar penangkapan terhadap terduga teroris. Tapi itu kalau terduga teroris yang sudah melakukan aksi atau memang di rumahnya ditemukan beberapa peralatan yang sangat membahayakan untuk merakit bom segala macam. Ya kan itu yang selama terjadi selama ini, Kang Cahya. Gitu. Ya. Iya, Bung Mengarahon. Jadi ini untuk mengingatkan ingatan kita tentang pertama tentang pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Ini kejadiannya berlangsung pada awal Desember tahun 2020. Ya. Pada tanggal 7 Juli 2021, tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek sudah mengeluarkan buku putih sebenarnya, Bung Mangarahon. Ya. Jadi peristiwa pembunuhan itu kita sebut sebagai extra killing judicial. Jadi peristiwa pembunuhan ini sungguh sangat keji dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kasusnya akan disidangkan. Walaupun tadi oleh Bung Mangarahon sudah disebutkan berdasarkan pemberitaan tentunya ya, di mana Ya. kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi masyarakat kita semua kalau belum diproses di pengadilan, kita masih ragu apakah kasus ini betul-betul akan disidangkan atau tidak. Jadi kalau sampai sekarang sudah lebih dari 6 bulan kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI ini tidak segera diadili di pengadilan, ini bisa menimbulkan berbagai spekulasi macam-macam di masyarakat, gitu. Jadi kalau misalnya kasus ini sampai dipeti eskan atau katakanlah dicari tersangka yang asal-asalan, tadi kan disebutkan oleh Bung Rahon ada 2 tersangka dari pihak kepolisian, tapi itu tersangkanya pun tidak ditahan. Nah ini tentu akan menjadi presiden buruk dan menjadi catatan sejarah kelam pemerintahan Joko Widodo ya. Kasus pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar FPI ini tidak lepas tentunya ya dengan rangkaian kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia pada 10 November tahun lalu. Jadi rangkaiannya itu pembunuhan terhadap 6 laskar FPI itu karena 6 laskar itu mereka dibunuh pada saat mengawal perjalanan Habib Rizik Syihab. Nah, jadi seperti kita ketahui kalau kita ingat bagaimana tentang kepulangan
Habib Rizik ke Indonesia ini tentu saja kalau melihat ceritanya waktu itu adalah dalam rangka Habib ini berjuang menyelamatkan NKRI dari ancaman bangkitnya neokolonialisme, yaitu dengan cara mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus. Jadi sekali lagi pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI ini menjadi ujian bagi pemerintahan sekarang, termasuk proses hukum terhadap Munarman juga menjadi ujian juga bagi pemerintahan Jokowi. Apakah penegakan hukum ini akan betul-betul ditegakkan secara adil atau seperti Bung Rahon tadi sebutkan, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seperti itu. Jadi menurut Bung Rahon kira-kira dari dua kasus hukum ini kalau tidak segera diproses lebih lanjut di pengadilan, tentu akan menjadi presiden buruk dan bisa menimpa yang lainnya juga gitu ya, Bung Rahon ya? Ya, itu sebenarnya begini, kita melihat kasus kilometer 50, 6 orang laskar dibunuh. Sebenarnya targetnya kan Habib Rizik yang mau dibunuh. Ya, betul. Jangan salah, itu target besarnya, bukan 6 orang ini. Justru karena 6 orang ini mengawal mati-matian, ya jadi meninggal, dibunuh. Dia mempertahankan apa yang dia kawal. Ya layaknya sebuah pengawalan, ya memang dia harus mempertahankan hidup dan mati untuk orang yang dikawal. Ya, itu kan pasukan tunggal presiden, pasukan raja. Ya biasanya kan yang korban pasukannya dulu kan, baru ke sana. Nah, kembali ke 2 orang yang dijadikan tersangka ini, dalam pertanyaan kita begini Bung Cahya, ini ancaman hukumannya kalau pasal pertamanya itu maksimal 15 tahun. Untuk sedangkan yang pasal junconya itu maksimal 7 tahun. Dalam kategori hukum, kalau sampai 5 tahun itu harus ditahan. Itu loh. Ya. Mesti ditahan mulai dari proses penyidikan. Begitu tersangka ditahan. Jangankan itu, Habib Rizik tuntutannya kan cuma 6 tahun, Bung. Tapi langsung ditahan kan? Untuk Umi, rumah sakit, langsung ditahan kan? Ini ada apa? Ada apa? Ini kan beda sekali, terlihat sekali betapa timpangnya penegakan hukum di negeri ini. Betapa tidak adilnya perlakuan hukum oleh aparat hukum, oleh negara terhadap warganya. 6 orang itu bukan dimati ditembak begitu aja, enggak. Kita lihat kan foto-fotonya sadis sekali. Mestinya yang 2 orang ini begitu dijadikan tersangka oleh polisi, dia harus ditahan. Ini enggak, enak aja, masih ke kantor di Polda, katanya gitu beritanya kan. Masih kantor, enak dong jadi pembunuh. Jangan-jangan nanti ini diikuti oleh orang lain nih, Bung Cahya. Jadi pembunuh bebas kan, berkeliaran. Ini yang kita harapkan tidak seperti ini. Begitu diserahin ke kejaksaan berkas dan tersangkanya juga, alasannya di kejaksaan dia bilang tidak kita tahan karena ada jaminan dari institusi satu, yang kedua tidak melarikan diri dan kooperatif, katanya gitu kan. Lah, kita tanya balik, apa Habib Rizik tidak kooperatif, Bung Cahya? Kok hasil dahan? Iya kan? Tapi ini saya kembali lagi ke Munarman ini. Kenapa Munarman harus ditahan, ditarget juga? Karena dia adalah orang yang bersuara kencang terhadap pembunuhan 6 orang laskar ini. Begitu terjadi pembunuhan, belum terjadi pembunuhan, subuh itu datang ke WA, kayak saya baca, apa bunyinya? 6 pengawal Habib Rizik diculik orang tidak dikenal. Kan gitu kan bunyinya awalnya. Siang hari Kapolda Fadil dengan Pangdam Dudung mengumumkan kami yang mengeksekusi, kira-kira begitu kan. Ya, terjadilah perang opini antara Munarman dengan polisi sebenarnya waktu itu. Perang opini itu kalau kita lihat dari segi opini, Munarman sudah menang di mata masyarakat. Apalagi di mata penegak hak asasi manusia dan demokrasi.
dia udah menang. Iya, Udah menang. Bayangkan, saya tidak sebut, katakanlah ada media yang tadinya sangat anti terhadap perjuangan Habib Rizik dan kawan-kawan, mengangkat itu besar-besaran. hmm, Iya kan? Mengangkat. Ini dia tidak mengangkat karena, mereka tidak mengangkat karena FPI dan segala macam, tapi ini masalah HAM. ya, Itu concernnya mereka. Sudah begitu, Munarman dan kawan-kawan ngirimin surat lagi ke apa namanya, Mahkamah Internasional kan, walaupun Mahkamah ya, Internasional tidak akan menerima laporan pribadi, itu harus negara kan ya yang ya, ya. diterima. Tapi mereka tembuskan ke sana, ini kan gawat menurut Hmm, penegak hukum dan pemerintah. Ah, Bisa nanti macam-macam akibatnya. Kalau umpamanya HAM dunia sudah berbicara, jangan usahlah Mahkamah Internasional yang di Den Haag itu. Aktivis HAM dunia sudah banyak yang bicara tentang pembunuhan ini. Ini bisa berpengaruh nanti ke Indonesia, bisa dikucilkan, bisa bisa katakanlah sulit mendapatkan pinjaman dan segala macam kan. Itu luas, sangat luas implikasinya. Jadi ini ada keterkaitan. Kita lihat Munarman ini pengacara yang sangat-sangat gigih memperjuangkan hak-hak orang. Dia seorang aktivis, kalau kita lihat sejarahnya, dia bergabung pertama kali dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Palembang. hmm, Setelah itu dia menjadi anggota Kontras di Banda Aceh. hmm. Bayangkan Kontras di Banda Aceh ketika itu Bung Cahya masih dom, Iya, iya, ya kan? Masih dom, itu bermusuhan sekali dengan pemerintah. Itu kita aja yang wartawan kan ngeri kalau ke Aceh kan. iya, iya. Dia ada di sana. Setelah dari sana dia ke Jakarta, dan di Jakarta dia menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ini kan YLBH ini kan bukan sebuah lembaga abal-abal, LSM abal-abal. Ini lembaga yang diperhitungkan dunia, tidak hanya Indonesia. Makanya Iya, LBH iya. itu di Jakarta itu sering diserang orang tidak kenal. Ingat nggak Bung Cahya itu? Iya. Dulu tuh menjelang Orde Baru, di zaman SBY juga pernah didatangi orang tidak dikenal macam-macam. Jadi ini kembali ke Munarman tadi. Munarman ini juga sudah ditarget lama, tapi Hmm, sangat sulit mereka temukan karena dia aktivis HAM, temannya banyak, aktivis pro demokrasi itu banyak. Kenapa juga menjadi target? Nah, karena dia juga menjadi pembela ulung untuk Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ingat, ketika awal-awal persidangan Habib Rizik Syihab, siapa yang membentak jaksa penuntut umum? hmm. Munarman kan? Ketika waktu itu terjadi perdebatan penolakan dari Habib Rizik, kami tidak mau persidangan secara online, kan gitu ya. Kan terjadi perdebatan, Ya. dibentaknya tuh. Saya khawatir nih, Bung Cahya, kenapa jaksa ikut-ikutan Hmm, tidak menahan dua anggota polisi yang dijadikan tersangka tadi, sementara Munarman ditahan iya, iya. nantinya. Ya itu tadi, ya kita kan dibentak juga di pengadilan sana. Malu dong seorang Iya, jaksa iya. dibentak pengacara, iya kan? Hmm, Ini alurnya kita lihat seperti itu. Betapa memang Munarman itu seorang pembela. Saya kenal dia itu sudah cukup lama. Waktu di YLBHI juga, ya hmm. karena sebagai wartawan kita kan bersinggungan dengan banyak orang ya. Tapi suatu saat ada hal bukan konsultasi hukum, saya diskusi tentang hukum dengan dia di satu tempat karena ada kasus itu, dia kasih tahu ini pasalnya ini dan itu kena di suatu tempat yang memang ada kasus saudara ya, dan itu ditangkap. Iya, Jadi iya. ini Munarman ini memang juga udah lama ditarget, tidak, karena begini Bung Cahya, di dalam pandangan pemerintah, di dalam pandangan aparat penegak hukum, ada 3 poin nih. Satu, Habib Rizik kan udah kita tangkap, ya kan? Hmm, Yang kedua, FPI kan kita bubarin, ya kan? hmm, Yang ketiga, petinggi-petinggi FPI kita tangkapin, ketua umumnya, hmm. panglimanya, bendaharanya. Kok sekumnya belum nih? Iya, iya. Sekumnya kan Munarman kan? Iya, iya, betul. Dicari supaya ini komplit ini. Ibarat rendangnya Hmm, udah lengkap sekarang. Nah sekarang kita bersyukur kawan-kawan
dari TP3 itu terus berjuang, demikian juga pengacara terus berjuang ke Mahkamah Agung, ke DPR, ke Komnas HAM dan macam-macam sampai TP3 bertemu dengan Jokowi walaupun sebentar, tim Amin Rais itu kan. Mudah-mudahan ini semua menjadi gumpalan semangat dah, menggumpal dia semangat. Jadi jangan hanya mereka, kita juga harus Ya. bersemangat menegak kita bukan semata-mata membela di situ, tetapi kita membela agar keadilan ini benar-benar ditegakkan. Jadikan hukum itu sebagai panglima, jangan jadikan hukum itu sebagai permainan. Permainan bagi mereka yang punya uang, yang punya kekuasaan. Nggak bisa. Kalau ini yang terjadi, saya khawatir nanti suatu saat hukum rimba akan terjadi di negeri ini. Dan hukum rimba itu hampir beberapa kali terjadi. Ingat, contoh rumahnya siapa yang kuburannya itu anjlok, Budi Jarot. Ya. Kan dibakar, cuman dibakar, dicoba bakar itu posternya, spanduknya Habib Rizik di depan DPR, tapi nggak bisa dibakar, nggak terbakar kan? Ya. Kan itu didatangi rumahnya kan? Nah, itu kalau orang sudah nanti muak terhadap penegakan hukum, muak terhadap pemerintah, itu yang kita tidak inginkan. Tidak kita harapkan hukum rimba terjadi. Jangan sampai seperti itu. Kalau itu yang terjadi, waduh, saya nggak tahu deh bagaimana negara ini nanti ke depannya gitu, Bu Cahya. Ya. Ya betul Bung Rahon. Jadi kita tidak menginginkan adanya praktek dark justice ya. Ya. Atau masyarakat mengambil caranya masing-masing untuk menegakkan hukum. Karena masyarakat seperti Bung Rahon tadi katakan, sekarang ini berada pada tahap ketidakpercayaan atau distrust terhadap pemerintah maupun terhadap proses hukum yang ada di negara ini. Karena seperti itu, kalau kita melihat dua kasus ini, yaitu pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan penahanan terhadap Munarman yang tanpa proses peradilan, ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa hukum ini sangat tidak adil, dan ini kalau dibiarkan akan menjadi presiden buruk dan bisa menimpa siapa aja, terutama pihak-pihak atau elemen-elemen masyarakat yang selama ini menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jadi ini tentu saja suatu situasi yang kontradiksi ya. Di satu sisi pemerintah menyebut menjamin hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, tapi di sisi lain bahkan presidennya menyatakan bersedia dikritik, tapi di sisi lain setiap aspirasi dan kritik dilontarkan, ujungnya adalah penjara. Nah, tentu saja ini kasus-kasus politik ini, tahanan politik ini tidak hanya menyangkut Habib Rizik. Saya kira kita semua masyarakat tahu bahwa yang dialami Munarman, Habib Rizik, dan para ustadz yang lain itu tentu bukan kasus hukum biasa, tapi sudah merupakan kasus politik. Dan ini tidak hanya menyangkut tokoh ulama seperti Habib Rizik dan Kiai Sobri Lubis dan yang lain-lain, tapi juga menimpa tokoh-tokoh pergerakan yang lain, misalnya dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, di mana beberapa tokohnya juga sempat ditahan, misalnya seperti Sahganda Nainggolan, Anton Permana, maupun Jumhur Hidayat, walaupun mereka ketiganya sekarang sudah sudah keluar dari penjara, tapi ini menunjukkan bahwa pemerintah pemerintah berusaha membungkam aspirasi dan pendapat-pendapat serta kritik yang disampaikan dari masyarakat. Nah, kalau kita melihat ya dari rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya, sepertinya aparat keamanan menyasar tokoh dari kami, yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai Ketua Presidium dari kami ya.
tapi akhirnya tokoh lain yang dipenjara. Nah, ini yang kita sayangkan ya, bagaimana aparat di negara ini bisa menahan siapapun yang tidak sejalan atau menahan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kritis menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Nah, saya kira ini terjadi menurut saya ya Bung Rahon karena saluran aspirasi melalui DPR sudah tersumbat sehingga elemen lain seperti misalnya tokoh ulama yang kritis seperti yang disampaikan oleh Habib Rizik melalui revolusi akhlaknya atau misalnya melalui kami dengan revolusi moralnya, itu saya kira itu yang sangat tidak diinginkan oleh rezim ini. Nah, ini yang jangan sampai kita ini mengaku sebagai negara demokrasi, tapi prakteknya adalah negara otoriter. Jadi kalau kita bandingkan dengan rezim Orde Baru, hampir sama sebenarnya Bung Rahon ya, Bukan hampir keadaan sama, sekarang ini. bukan hampir sama, lebih buruk dari sekarang kalau saya bilang. Orde Sekarang lebih Baru buruk gitu ya. ya karena ini kan pemerintahan sipil yang diciptakan di era reformasi. Kalau Orde Baru itu memang pemerintahan militer yang representatif. Ya kan itu kan Soeharto memang militer dari awal kan, wajar dia melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak disukai lah dalam petik kan. Dan awal-awal Orde Baru kita lihat kalau Orde Baru awalnya kan kita hanya membaca ya di awalnya itu boleh dikatakan hanya menghabisi dalam tanda petik orang-orang yang dianggap Partai Komunis Indonesia dan pengurusnya kan. Itu dulu yang kita lihat. Perjalanan berikutnya memang ada orang yang berseberangan terutama setelah peleburan partai hanya menjadi 3. Yang berseberangan ditangkapin juga, dipenjara tanpa hukum, tanpa proses hukum. Nah, memang ada di akhir-akhir Orde Baru itu ada orang yang diculik, dihilangkan. Ingat, sampai sekarang berapa orang tuh yang belum ditemukan ya di masa Orde Baru kan ya. Tanpa proses. Tapi itu kalau kita lihat di sejarah sebuah negara militer, ya itu udah biasa. Kalau negara militer karena dia otoriter kan. Sedangkan kita ini kan membangun negara demokrasi yang berdasarkan hukum menjadi panglima. Ini cita-cita kita. Cita-cita reformasi itu adalah membangun negara hukum yang sangat-sangat demokratis, yang sangat-sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang sangat-sangat menjunjung tinggi kebebasan pers. Tapi sekarang maaf, kita yang di wartawan aja ada kadang-kadang was-wasnya ya Bung Cahaya ya. Ya kita punya online, orang yang lain-lain berapa kali ditutup. Facebooknya saya udah berapa kali sampai sekarang nggak saya aktifin, dinonaktifin. Apa itu demokrasi? Makanya kita kalau ditanya orang demokrasi Bung Cahaya nanti, bagaimana menurut Anda demokrasi Indonesia? Ya udah tanya Facebook dan tanya Instagram dan YouTube. Karena suka-suka mereka. Ya. FNN TV kemarin sempat juga tidak bisa di-download ke kita punya karena alasan sesuatu, meskipun banding kita menang dan boleh dibuka kembali kan, kita punya YouTube yang dilarang oleh yang menjadi masalah itu. Tapi apakah ini kan medsos ini kan dari sebuah negara demokrasi masuk ke Indonesia. Apakah ini yang dimaksud demokrasi oleh mereka itu? Nah, kenapa saya bilang lebih parah sekarang? Karena sekarang itu tidak konsistennya antara ucapan dan perbuatan. Presiden Joko Widodo ngomong tidak ngutang, tapi ngutang. Tidak mau membawa menteri dari parpol, tapi sekarang semua jadi parpol. Dan banyak lagi kebohongan-kebohongan yang tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kalau antara perkataan dan perbuatan tidak konsisten, itu biasanya istilah di kampung sana nih, Kang Cahya, nggak tahu di mana, itu orang tukang bohong itu harus ditutupi dengan kebohongan. Bohong terus. Karena dia berbohong di sini, harus berbohong lagi di sana kan. Nah, ini tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dia bilang tadi, Kang Cahya udah bilang, saya rindu di demo, tapi ngumpet ketika ada demo kan.
malah pendemo Iya, iya. ditangkapin. Apa Iya, iya. kalau saya gini, kita berpikir praktis saja, Kang Cahya. Memang betul seorang presiden itu tidak boleh mengintervensi penegak hukum. Betul. Iya. Tapi dalam konteks tertentu dia boleh. Umpamanya kalau dia bilang udah apa namanya, penangkapan aktivis, udah nggak usah deh daripada nanti makin masalah. Kan ini makin masalah kan dengan penangkapan-penangkapan ini kan. Nah, kita Iya. ingat dulu menjelang Iya. demo 212, Ahmad Dhani diciduk, sempat kan, almarhum Rahmi Benar. apa, Iya. almarhum apa, Soekarno Putri kan, Rahmawati Soekarno Putri sempat juga apa namanya, diambil. Ada beberapa orang kan diambil hanya beberapa jam. Ada apa? Kenapa kebebasan ini dibungkam? Kenapa? Ya kalau umpamanya di situ ada hal yang berbeda pendapat dalam sebuah negara demokrasi, kalau tidak bisa berbeda pendapat, itu namanya bukan demokrasi, Bung Cahya, tapi demokrasi. Iya kan? Iya, bukan Iya, demokrasi iya. lagi, demokrasi. Ya. Jadi kita balik lagi kalau saya bilang ini lebih parah, jauh lebih parah. Nah, kalau dia bilang contoh lagi yang tidak konsisten, saya membela apa namanya, saya dukung pemberantasan korupsi, saya begini-begini, tapi nyatanya Komisi Pemberantasan Korupsi makin dilemahkan tiap hari dan sampai sekarang sudah mulai mandul jauh. Ya, yang ditangkap cuma Iya, iya. tingkat bupati ini sekarang nih kan. Nanti lama-lama Bung Cahya, KPK itu adalah komisi penangkapan kelurahan. Orang-orang lurah aja ditangkap nanti karena nggak beres apa gitu. Iya kan? Turun kelasnya udah turun. Nah, ini yang kita lihat ketidakkonsistenan antara perkataan dan perbuatan ini yang apa namanya, yang sangat-sangat jauh di masa sekarang. Apalagi tadi kalau ulama sono aman, ulama sini tidak aman. Iya kan? Iya, iya. Kalau aktivis sono aman, aktivis ini menunggu apa sih? Kenapa sih dibiarkan seperti itu? Kenapa diadu domba? Kalau saya bilang ini pemerintah memang sengaja ngadu domba. Kenapa saya cuma ngomong gini, Kang Cahya? Coba analisis. Ketika dulu menjelang 212 atau di 212, Jokowi itu kemana dia datangin? Ulama-ulama mana? Kenapa sih nggak didatangin? Itu kan rakyat dia juga, di Habib Rizik kan rakyat dia juga. Mestinya seperti Anies Baswedan, di demo di masjid oleh orang, dia datangin ngobrol. Kan itu rakyat dia kan. Sebagai pemimpin itu nggak salah mendatangi siapapun, nggak salah. Ambil contoh juga Timur Pradopo atau si Tito Karnivan. Ketika mereka Kapolda Metro Jaya, mereka datang ke FPI kok. Nggak salah itu, secara negara nggak salah, karena itu adalah apa namanya, rakyatnya mereka juga gitu, nggak salah. Tapi pasti memang orang-orang yang berseberangan mengatakan, waduh itu pendukungnya sono ini gitu. Nggak apa-apa, itu biasa. Manakala ada perbedaan dan ada dialog dan orang yang berbeda pandangan itu tidak mendatangi, itu biasanya solusinya cepat, Bung Cahya, Bang Cahya itu. Nah, ini kan berlarut-larut ini, nggak tahu sampai kapan gitu. Iya, iya betul, Bung Rahon. Kalau kita bandingkan dengan situasi politik di era Orde Baru, waktu itu kalau kita refreshing ya, jadi ada namanya trilogi pembangunan, di mana yang pertama adalah stabilitas keamanan, kedua pertumbuhan, ekonomi, dan pemerataan, yang ketiga adalah pemerataan ekonomi. Jadi untuk menciptakan pertumbuhan harus ada stabilitas keamanan, sehingga setiap kali ada elemen-elemen masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstra parlementer selalu langsung digebuk oleh aparat waktu itu. Tapi waktu itu tentu kita lihat juga secara fisik memang pembangunan, makanya Pak Harto waktu itu disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Pembangunan kita lihat di mana-mana. Walaupun di ujung rezim Orde Baru soal pemerataan ini menjadi tanda tanya. Tapi
at least waktu itu secara keseluruhan tidak ada masyarakat yang kelaparan. Nah, di era Orde Baru, kalau kita luaskan ya, ini kita membandingkan antara rezim Orde Baru dengan sekarang, waktu itu elemen-elemen kritis masyarakat itu seperti misalnya anggota DPR itu tetap bisa kritis gitu, menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui menterinya, ya kan? Walaupun P3 dan PDI. PDI ya, PDI waktu itu tentu PDI-nya bukan PDIP sekarang ya, PDI Ya. itu sebagai pelengkap, tapi di Golkarnya sendiri, di P3-nya sendiri, di PDI-nya waktu itu ada orang-orang yang kritis kepada pemerintah melalui menterinya ya, menyampaikan kritik melalui menterinya, dan itu terjadi. Nah, sekarang tidak terjadi itu di kritik-kritik tajam di DPR itu tidak terjadi. Nah, di luar DPR waktu itu di zaman Orde Baru kita melihat ada petisi 50. Kalau Bung Rahon ingat waktu itu kan selalu secara periodik ini petisi 50 itu menyampaikan usulan, kritik dan saran kepada pemerintah. Mereka ini tidak ditahan. Nah, itu yang terjadi pada rezim Orde Baru waktu itu. Di satu sisi memang ada kelompok-kelompok yang misalnya turun ke jalan melakukan aksi langsung disikat. Memang seperti tadi Bung Rahon katakan, ya itu wajar karena yang memimpin adalah militer dan yang diutamakan adalah pembangunan, pertumbuhan, dan pemerataan. Sehingga stabilitas keamanan menjadi kunci gitu untuk menciptakan pembangunan. Nah, sekarang ini kita nggak jelas. Di era pemerintahan Jokowi ini yang mau diwujudkan ini apa? Katanya di awal-awal pemerintahan Jokowi 2014 ini akan menciptakan kedaulatan ekonomi, kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi. Tapi buktinya sekarang justru sebaliknya. Ekonomi kita sekarang hancur-hancuran, di mana utang menumpuk, lalu yang kalau di zaman Orde Baru itu ada namanya penanaman modal asing atau PMA, itu kita masih punya kedaulatan. Jadi PMA yang masuk investasi ke sini bermitra dengan BUMN dan perusahaan di sini secara saling menguntungkan. Nah, sekarang ini Cina masuk ke sini, dia 100%. Misalnya di Sulawesi, dia nikel, itu mereka bukan hanya mendatangkan tenaga kerja, tapi mendatangkan bahan baku, raw material untuk membangun segala macamnya. Jadi sekarang ini kondisinya sudah terbalik. Di ulang tahun Indonesia ke-76 tahun ini, kita melihat Indonesia ini sudah menjadi de facto sebenarnya sudah dikuasai secara ekonomi oleh Cina gitu. Nah, ini ada bahasan menarik sebenarnya, persaingan global, kepentingan politik global antara Cina dan Amerika di Indonesia. Nah, ini tentu kita sebenarnya tadi kita membahas soal hukum ya, tapi tidak terlepas dari persoalan-persoalan itu karena yang disampaikan oleh tokoh-tokoh di koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami maupun revolusi akhlak yang disampaikan oleh Habib Rizik adalah sebenarnya pertama adalah mencegah agar negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai dikuasai oleh kepentingan asing dan asing. Nah itu, dan sebenarnya kita mendukung semua usulan dan pendapat agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Tapi akhirnya justru usulan pendapat itu berujung kepada penjara gitu. Nah, lagi-lagi itu kita kembali lagi bicara soal kelanjutan kasus hukum yang menimpa 6 laskar FPI dan kelanjutan proses yang dilakukan oleh Munarman ini sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Nah, ini yang harus segera dijawab oleh aparat keamanan. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan mungkin semacam
apa yang berkembang, spekulasi dan pendapat yang berkembang di masyarakat di balik kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI dan penahanan terhadap Habib Rizik dan para ulama yang lain serta Munarman. Ini tentu ada persaingan di antara para elit politik tingkat atas maupun persaingan di tubuh Polri dan TNI. Nah, ini jadi Habib Rizik Sihab ini dan FPI menjadi bahan untuk persaingan di antara mereka gitu. Yang jadi korban adalah para tokoh-tokoh kritis itu. Jadi seharusnya sekali lagi saya mendesak agar aparat keamanan baik polisi, kejaksaan maupun hakim harus segera memproses sidang, memproses kasus hukum baik pembunuhan terhadap 6 laskar FPI maupun kasus Munarman gitu. Nah, tentu saja sekarang kalau kasus Habib Rizik kan sedang berlangsung, sedang berjalan ya, terutama kasus Rumah Sakit Umi Bogor ini sedang diupayakan oleh pengacara dari Habib Rizik yaitu Aziz Yanuar untuk adanya keadilan terhadap Habib Rizik. Nah, jadi sekali lagi Bung Rahon, itu tadi tema kita itu kalau Kapolri yang baru Sigit ini sudah menjanjikan di depan DPR sebelum dia menjadi Kapolri akan membuktikan bahwa hukum tidak akan tumpul ke bawah dan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini kan sekarang betul gitu. Ya, gitu Bung Rahon. Ya, sebagai gitu. catatan Jadi, terakhir. Ya. Kita berharap ya. Sebagai catatan saya terakhir, karena waktu kita juga ya udah habis. Yang jelas, kilometer 20, 2 orang anggota polisi yang dijadikan tersangka ini adalah pion. Kita ingin dalangnya. Udah, itu aja. Siapa dalangnya? Itu yang perlu. Nah, kalau dalangnya enggak, ya akan makin jadi. Itu aja penutup kata kuncinya. Kasih. Ya, jadi kalau diidentifikasi apakah dalang itu dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI itu adalah orang atau yang diduga jenderal yang ada di balik yang duduk di mobil Land Cruiser itu ya di kilometer 50 itu ya, Bung Rahon? Ya, belum tentu itu juga. Itu diperintah, makanya ke sana. Nggak mungkin dia ke sana tanpa ada perintah. Ya, jadi memang banyak masih. Ya. Nggak mungkin. Memang banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat di balik pembunuhan terhadap 6 laskar FPI maupun penahanan terhadap Munarman serta proses hukum dan proses hukum terhadap para ulama yang menimpa Habib Rizik dan kawan-kawan. Baik Bung Rahon, karena waktu juga mungkin obrolan kita tentang editorial perdana ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita membahas hal-hal lain yang sedang aktual, yang sedang diperbincangkan masyarakat, baik di media mainstream maupun di media sosial, akan kita bahas di forum yang sama di setiap hari Senin pagi jam 9 dan Kamis pagi jam 9 juga. Terima kasih sekali lagi Bung Rahon. Ya, sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.